Pada percobaan ini, langkah pertama adalah kita menghubungkan VCC kepada node A, kemudian kita hubungkan node B ke node C, dan node D ke titik ground. Pastikan semua referensi dan kabel wiring terhubung dengan baik, kemudian hubungkan kabel merah kepada power supply dan kabel hitam sebagai tegangan negatif power supply. Nyalakan power supply, kemudian atur tegangan pada tegangan 5 volt. Di ujung kabel terdapat capit buaya berwarna merah dan berwarna hitam. Merah dihubungkan ke VCC dan hitam dihubungkan ke ground. Kemudian nyalakan multimeter dan arahkan pada skala ukur voltmeter DC dengan auto rank. Kemudian ukur tegangan pada titik dioda dan titik beban VCD. Amati hasilnya, kemudian catat pada tabel pengamatan. Kemudian percobaan selanjutnya adalah menguji prinsip kerja reverse bias dari dioda. Hubungkan rangkaian seperti pada gambar berikut. Pastikan semua jalur terhubung dengan baik agar pada saat pengukuran tidak terjadi kesalahan. Kemudian hubungkan capit buaya berwarna merah untuk tegangan positif dan capit buaya berwarna hitam untuk tegangan negatif. Pastikan tadi power supply telah menyala dengan tegangan 5 volt, kemudian ukur tegangan pada bagian dioda dan pada bagian beban. Amati hasilnya, apakah ada tegangan atau tidak, kemudian catat pada tabel pengamatan. Kemudian untuk percobaan selanjutnya, yakni penyarah setengah gelombang. Buat rangkaian pada modul praktikum sebagai rangkaian penyarah gelombang setengah gelombang sesuai gambar berikut. Namun yang menjadi perbedaan adalah di sini sumber tegangannya sumber tegangan AC 6 volt 50 Hz yang kita hasilkan dari audio generator. Nah, hubungkan kabel merah dan hitamnya ke audio generator. Kemudian atur frekuensinya pada skala 50 Hz. Putar knobnya pada angka 50 dan faktor pengali pada angka kali 1. Kemudian atur amplitudenya sehingga tegangannya menjadi 6 volt. Untuk memastikan tegangan kita pada 6 volt, pada level 6 volt, kita membutuhkan osiloskop untuk melihat bentuk sinyalnya. Bentuk sinyal yang akan keluar ya ini sinyal sinusoidal. Nah, probe pada osiloskop ada probe positif dan negatif dihubungkan ke capit buaya merah dan hitam pada audio generator. Kemudian nyalakan power supply. Nyalakan osiloskop, kemudian klik auto pada osiloskop untuk melihat dan masuk ke dalam mode otomatis sehingga pengukuran bisa terbaca dengan baik. Nah, bila kurang atau tidak sesuai tegangannya, tinggal diatur kembali amplitude yang ada di audio generatornya sesuai yang dibutuhkan, yaitu 6 volt 50 Hz.
Setelah dirasa tegangan cukup benar, cukup pas, kemudian kita hubungkan capit buaya positif dan negatif dari audio generator ke rangkaian modul praktikum, dan kita analisis sinyal dari input untuk channel 1 osiloskop, dan kita hubungkan channel 2 osiloskop ke bagian output untuk melihat sinyal output yang keluar di dioda rectifier setengah gelombang ini. Pastikan jalur terrangkai dengan benar dan lihat hasilnya di osiloskop. Kemudian lakukan penangkapan gambar pada layar osiloskop untuk data pengamatan. Kemudian untuk percobaan selanjutnya yaitu percobaan dioda rectifier full wave atau gelombang penuh dengan konfigurasi bridge network. Lakukan wiring seperti pada gambar berikut, membentuk rangkaian jembatan dioda dengan beban resistor di tengahnya. Pastikan sambungan atau koneksi wiring tersambung dengan baik agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengambilan data. Di sini kita akan melihat sinyal yang keluar dari komponen beban yaitu resistor dan sinyal input yang yang dihasilkan oleh audio generator. Untuk alat ukurnya kita menggunakan osiloskop yang memiliki 2 channel. Channel pertama kita akan hubungkan ke channel input atau tegangan input dari audio generator. Kemudian channel kedua kita hubungkan ke beban atau resistor untuk melihat sinyal outputnya. Untuk tegangan kita atur tegangan positifnya positif 6 volt 50 Hz dan tegangan negatifnya negatif 6 volt 50 Hz. Hubungkan tegangan positif dan tegangan negatif. Kemudian sambungkan probe osiloskop untuk channel 1 dan channel 2 sesuai pada gambar skematik berikut. Kemudian nyalakan osiloskop dan lihat hasilnya. Amati dan lakukan penangkapan gambar pada layar osiloskop sebagai data pengamatan. Untuk percobaan ketiga yaitu dioda clippers, lakukan wiring atau pengkabelan sesuai pada rangkaian berikut. Pastikan semua koneksi pada rangkaian ini terhubung dengan baik agar hasil yang kita dapat bisa sesuai. Kemudian di sini terdapat beberapa macam konfigurasi dari rangkaian clippers. Kita akan coba konfigurasi yang pertama. Kita akan lihat bentuk sinyal input dan sinyal output menggunakan osiloskop yang memiliki 2 channel, yaitu channel 1 dan channel kedua. Untuk channel 1 dihubungkan ke bagian input, sedangkan channel 2 dihubungkan ke titik VBA atau bagian output. Untuk kombinasi yang lain, prosedurnya hampir sama, hanya sambungannya berbeda, koneksi wiringnya berbeda, dan tertera pada gambar setelah prosedur ini.
Percobaan selanjutnya yaitu rangkaian dioda sebagai clampers. Lakukan wiring atau pengkabelan sesuai dengan yang tertera pada gambar berikut. Pastikan wiringnya dilakukan dengan benar. Untuk praktikum ini kita membutuhkan sumber tegangan AC positif, yaitu nilai tegangannya sebesar 6 volt dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian kita akan melakukan pengukuran tegangan dengan menggunakan osiloskop pada bagian input untuk channel 1 dan output pada titik VIJ pada channel 2 seperti gambar berikut. Kemudian di sini terdapat beberapa kali percobaan yang prosedurnya hampir sama, hanya sambungan atau koneksi wiringnya berbeda dan akan ditampilkan pada gambar setelah prosedur berikut ini. Percobaan terakhir yaitu dioda sebagai zener. Kita akan menguji apakah zener dapat bekerja dengan baik dalam menstabilkan tegangan atau tidak. Nah, lakukan wiring atau pengkabelan sesuai pada gambar berikut. Pastikan semua wiring terhubung dengan baik dan benar agar hasil yang didapat pada saat pengukuran tidak keliru. Kemudian kita akan mengukur tegangan pada beban, yaitu titik VED, dan kita akan mencoba merubah-rubah tegangan sesuai nilai VCC pada tabel, yakni mulai dari tegangan 3 volt sampai 12 volt. Kita akan melihat apakah zener dapat bekerja dengan menstabilkan tegangan di tegangan nominal yang ada pada zenernya, yaitu 3 volt atau tidak. Hubungkan tegangan positif kabel merah pada tegangan positif dan kabel hitam pada tegangan negatif atau ground. Kemudian ukur tegangan seperti ini dan amati dan catat hasilnya. Untuk menghubungkan osiloskop, caranya seperti ini. Masukkan konektor untuk channel 1 dan channel 2 dengan menekan lalu memutar ke arah kanan. Kemudian nyalakan osiloskop. Dan sebelum melakukan penggunaan alat ukur, disarankan untuk melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Untuk osiloskop, cara mengkalibrasinya, kita ambil probe pada channel 1, kemudian kita pasangkan pada bagian ujung kanan bawah yang terdapat besi untuk melihat dan memastikan apakah peak to peak-nya benar atau tidak, dan mengklik auto serta melihat sinyal kotak dengan nominal 1 volt atau tidak. Setelah dirasa cukup untuk mengkalibrasi, osiloskop siap digunakan dan siap untuk mengukur dan melihat bentuk sinyal dari rangkaian.